Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauderiono, asal sekolah SMA Negeri 1 Napabalano, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2, LPTK Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, akan melakukan video pembelajaran. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, harus semangat ya. Iya, Pak. Kalau kita semangat itu bisa menambah spirit kita juga, dan juga ada cita-cita yang harus kita kejar. Makanya kalau kita belajar harus semangat. Baik. Ya. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya cek dulu kehadirannya. Ya. Kata kelas siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, baik. Jadi karena hari ini hadir semua, ya kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ya, terlebih dahulu kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, silakan dipimpin kata kelas untuk kita berdoa. Sebelum selesai. Ya, baik. Ya. Materi hari ini itulah tentang masalah perpindahan kalor. Ya. Jadi perpindahan kalor. Ada yang tahu apa itu konduksi? Konduksi adalah penjalanan kalor tanpa disertai perpindahan zat kera-kera. Perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan zat kera-kera ya. Ya. Jadi yang kemarin kita sudah belajar tentang masalah kalor ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang masalah perpindahan kalor. Jadi yang kemarin Anda sudah belajar tentang apa itu kalor, kemudian saya benar sudah belajar tentang masalah suhu, lumayan masalah hubungannya hari ini masalah yaitu tentang perpindahan kalor. Ya, baik. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa ujung besi yang dibakar ujung lainnya terasa panas? Ya, coba kalau dari Ikran, silakan dijawab. Karena adanya kalor yang mengalir melalui besi. Karena adanya kalor yang melalui besi. Oke, baik. Ya, selanjutnya, ya, untuk kegiatan kita pada hari ini tentang masalah perpindahan kalor, ya sama dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, jadi dalam juga ada yang namanya praktikum sederhana. Ya, jadi ada praktikum sederhana. Kemudian, ya di dalam kalian melakukan praktikum, nanti Pak Guru juga akan menilai sikapnya, ya. Jadi sikapnya, kemudian keterampilannya, kemudian juga ada yang terakhir adalah pengetahuan berupa kuis. Ya. Ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan perpindahan kalor dan peristiwa yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menggunakan persamaan pada perpindahan kalor untuk menyelesaikan permasalahan. Itu ya tujuan pelajaran kita hari ini. Ya, kemudian orientasi masalah di sini, ya perhatikan video animasi, kemudian silakan di komentari ya. Ada sebuah video animasi. Ya, perhatikan. Dulu, kamu lagi ngapain? Aku sedang menjemur pakaian. Iya, aku tahu. BTW, kok baju basah bisa jadi kering ya? Entahlah, sudah kodratnya begitu. Kok kayak
Kayaknya rasanya di luar panas banget ya. Iya ya, aku jadi haus. Kayaknya apa yang kita rasakan ada hubungannya dengan bagaimana di luar itu bisa kering. Ah iya, kamu benar juga ya. Ada suara yang mendidih. Bagaimana cara matikannya ya? Au, panas sekali. Jelas-jelas panas, jadi pegang badannya. Jika ingin memegang jarak tersebut, peganglah gagangnya, karena gagangnya tidak memancarkan panas. Tahukah kalian dari kedua peristiwa yang kami alami tadi? Ya. Jadi ada sebuah video animasi. Jadi ada si Nunu dan si Udin. Nah, bagaimana tanggapan kalian dari situ? Di situ ada si Nunu lagi menjemur pakaian. Kemudian situasinya lagi panas. Kemudian pakaiannya menjadi kering. Lalu si Nunu haus. Terus si Udin bilang bahwa ada hubungannya dengan pakaian yang kering. Mengapa demikian? Karena adanya ya pancaran sinar matahari. Ya, pancaran sinar matahari. Jadi sinar matahari itu diserap oleh pakaian yang dijemur. Ya, menyebabkan pakaian menjadi kering. Sama juga kenapa kita haus? Yaitu karena tubuh kita terlalu banyak menyerap kalori dari panas matahari. Makanya kita dehidrasi. Nah, kemudian yang kita tadi, dia pegang apa tadi? Ya teko ya. Ya harusnya dia pegang apanya? Badannya. Ya, tapi dia pegang apanya tadi? Jelas panas toh? Jadi kalau pemain tidak panas harus kita pegang untuk yang tidak mengantarkan panas. Ya, itu merupakan bahan isolator. Gitu ya. Oke, baik. Ya, selanjutnya kita masuk di organisasi kelompok. Ya. Jadi silakan ya duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah Bapak bagi sebelumnya. Sudah ya? Oke, kemudian di sini akan Bapak bagi juga LKPD-nya. Ya, jadi lembar kerja peserta didiknya nanti dikerja untuk praktikum kita hari ini. Ya, silakan ya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau ada sesuatu hal yang tidak dimengerti, itu boleh ditanyakan ya. Jadi silakan ditanyakan apa yang tidak dimengerti. Kemudian selanjutnya kita masuk di ya membimbing penyelidikan kelompok. Ya, langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Silakan dibuka LKPD-nya. Lihat untuk percobaan pertama. Ya, lihat percobaan pertama. Ya, alat dan bahannya. Kemudian siapkan apa di situ? Ya, silakan dikerja LKPD-nya. Silakan. Silakan dikerja. Ya. Ya, jadi di situ ada lilin. Ya, silakan dikerja. Oke. Ya, lakukan kegiatan 1. Ya, semua lakukan kegiatan 1. Ya, silakan lakukan kegiatan 1. Ya, silakan lakukan kegiatan 1. Ya, silakan lakukan kegiatan 1.
margarin yang ditempel ya. Ya, di situ kan ada 2 bisa di atasnya. Perhatikan apa yang terjadi pada margarinnya. Ya, bisa diisi kemudian isi LKPD-nya. Yang terjadi ya, langsung diisi LKPD-nya. Ya, isi. Ya, oke. Sekarang kalau sudah langsung diisi LKPD-nya. Yang terjadi pada lilin bagaimana apa? Ya, oke. Silakan. Oke, silakan diisi. Kemudian yang lainnya lanjut ke percobaan kedua. Ya, lihat percobaan kedua. Ya. Silakan yang lainnya lanjut ke percobaan kedua. Percobaan kedua apa di situ? Panaskan air. Ya, panaskan aqua. Silakan kasih tempel. Serbuknya taruh dalam. Bakar. Ada bakar. Serbuknya taruh dalam. Ya, silakan. Ya, dibakar. Ya, bakar. Pokoknya bakar ya. Oke. Silakan perhatikan serbuknya. Jangan digoyang, nanti lihat apakah serbuknya bergerak atau bagaimana. Bakar saja. Serbuknya bagaimana itu kalian isi di dalam LKPD ya. Ya. Kita isi dalam LKPD ya. Sudah. Perhatikan serbuknya bagaimana. Sudah. Bagaimana dengan bagian serbuknya di dalam? Gimana? Bergerak? Kan? Ya, perhatikan itu. Bergerak toh? Ya toh? Bagaimana? Bergerak? Ya, isi dalam sudah. Oke, kalau sudah ganti dengan aqua yang kosong. Ya, silakan ganti dengan aqua yang kosong. Bakar. Oke, silakan dibakar. Ya, kan ini kan ada. Ya. Oke, silakan bakar untuk yang kosong. Bakar. Bakar yang kosong. Ya, bakar saja bakar. Bakar terus. Oke, kalau sudah terjadi simpan. Sudah. Oke, ini dalam LKPD. Sudah. Oke, lanjut untuk yang kegiatan ketiga. Oke, langsung isi dalam LKPD-nya hasilnya. Ya, langsung isi. Ya. Kemudian kegiatan langkah ketiga. Langkah ketiga dekat.
Ya, silakan diisi LKPD-nya kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kemudian lalu simpulkan dari ketiga kegiatan percobaan di atas, silakan disimpulkan. Oke, ya selanjutnya kita sudah praktikum tadi. Sekarang kita masuk di langkah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, dari percobaan tadi silakan didiskusikan. Ya, di situ ada pertanyaan-pertanyaannya, diisi tabelnya. Ya, silakan diisi tabelnya. Boleh menggunakan internet, ya, boleh. Silakan. Ya, di situ berdasarkan judul percobaannya. Ya, silakan diisi setiap kolomnya. Ya, diskusikan setiap kolomnya. Silakan didiskusikan kelompoknya. Isi LKPD-nya ya. Ya, tadi bisa menggunakan media yang sudah Bapak bagikan per kelompok, itu bisa dijadikan sebagai panduan. Ya, jadi jadikan sebagai panduan. Ya, jadi di situ kan ada internet, ada media buku, akan digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan dari percobaan yang sudah kita lakukan. Tadi kan yang percobaan satu kan produksi toh? Ya, dia produksi. Kalau percobaan kedua dia konveksi. Itu bisa jadian itu. Bisa kalian jadikan sebagai apa ya? Sulap. Kok? Nah, bisa hadirkan satu ada airnya bakar. Satu tiadanya bakar. Kenapa bisa seperti itu? Itu sederhana tapi pertanyaan mematikan gitu. Ya, sederhana tapi pertanyaan memang mematikan. Kenapa ada ini tidak bisa padahal sama-sama yang plastik itu kan kalau dibakar pasti terbakar. Jadi kok ada airnya dia tidak terbakar. Justru airnya yang apa? Ya memang panas, ya kan? Airnya panas. Kalau tidak ada airnya, plastiknya dia meleleh. Sebagai perbandingan juga yang bisa. Oke,
Baik, selanjutnya kita masuk pada langkah yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, jadi silakan dipresentasikan hasil diskusi dari percobaannya. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar. Saya atas nama Dia Mukminah mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan pelajaran kita hari ini mengenai perpindahan kalor. Langsung saja. Percobaan pertama yang terjadi pada mentega yang ada pada sendok logam, yaitu panas digenggam sendok hingga ke bagian atas sendok dan terjadi mentega di sendok mulai mencair dan meluncur ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa sendok dari logam membuktikan adanya aliran kalor dalam logam. Percobaan kedua, dinding gelas yang terjadi pada dinding gelas yang berisi air dengan butiran serbuk berwarna. Dinding gelas tidak dapat terbakar dan butiran serbuk turun ke bawah ketika gelas yang berisi air dibakar. Yang terjadi pada dinding gelas tanpa berisi air, dinding gelas tersebut meleleh. Percobaan ketiga yang terjadi pada lilin yang diletakkan dengan lilin menyala, yaitu lilinnya meleleh. Sekian, itulah hasil diskusi dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Abdul dari kelompok 2. Ini saya sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dimulai dengan kegiatan 1. Pertanyaannya, yang terjadi pada mentega yang ada pada sendok logam yaitu meleleh akibat adanya kalor. Pertanyaan kedua, hal ini menunjukkan bahwa sendok dan logam dapat mengantarkan aliran kalor dari lilin ke mentega. Kemudian kegiatan 2. Pertanyaannya, yang terjadi pada dinding gelas yang berisi air dengan butiran serbuk berwarna. Jawabannya, terlihat serbuk beberapa ada yang belum terasa dan di dinding gelas maupun dasarnya tidak mengalami kerusakan yang berarti akibat api. Pertanyaan kedua, yang terjadi pada dinding gelas tanpa berisi air. Jawabannya, dinding gelas mengalami kerusakan di mana terbakar di bagian yang mengenai api. Kegiatan 3. Pertanyaannya, percobaan pertanyaan yang terjadi pada lilin yang diletakkan dekat api menyala adalah. Jawabannya adalah yang terjadi pada lilin yang didekatkan pada api mengalami perubahan wujud, yaitu mencair atau meleleh sedikit demi sedikit, dan jika didekatkan kepada suhunya akan menyala. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikan wabarakatuh. aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan proses belajar dan mengajar. Saya atas nama Odelegram mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Langsung saja pada pertanyaannya. Kegiatan 1, apa yang terjadi pada mentega yang ada pada sendok logam? Menteganya menjadi meleleh. Hal ini menjelaskan bahwa sendok logam dapat mengantarkan panas sehingga menteganya jatuh.
Pertanyaan kedua, hal ini menunjukkan bahwa kesimpulan dapat mengatakan bahwa kegiatan 2, apa yang terjadi pada dinding gelas yang berisi air dengan butiran serbuk berwarna. Dinding gelas yang berisi air bila didekatkan di dekat panas, dinding gelasnya tidak meleleh sehingga serbuknya turun ke bawah. Apa yang terjadi pada dinding gelas yang tidak berisi air? Gelasnya menjadi terbakar dan meleleh. Juga, apa yang terjadi pada lilin yang didekatkan pada lilin yang menyala? Lilin yang tidak menyala menjadi meleleh karena terpapar sinar dari lilin yang menyala. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Itulah pertanyaan kelompok 3. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ya, silakan. Kelompok 2 memberikan tanggapannya kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi penampilan dari kelompok 3 tentang mengapa gelas yang dibakar tanpa berisi air tidak mengalami apa-apa, sedangkan gelas yang dibakar tanpa berisi air mengalami kerusakan. Ya, silakan ditanggapi dari pertanyaan kelompok 2 ke kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiang Reni mewakili kelompok 3 izin untuk menjawab. Alasannya karena kalor yang diberikan langsung diserap oleh air sehingga air semakin lama semakin panas. Jadi tidak ada efeknya terhadap gelas plastik tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik. Jadi dari jawaban tadi sedikit meluruskan bahwa jadi pada gelas yang ada airnya, kenapa dia tidak rusak? Itu karena kalornya itu langsung diserap oleh air yang ada dalam gelas, yang menyebabkan gelas dia tidak rusak. Kalau yang masih kosong, itu dia kalornya diserap langsung oleh gelas plastiknya, makanya dia meleleh. Ya, ya dari jawaban kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, ya itu yang paling sempurna jawaban itu adalah kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 2 ya. Kita berikan aplaus dengan mengatakan good job untuk kelompok 2. Baik. Ya. Ya, selanjutnya kita masuk di kegiatan penutup. Nah, sebelum kita tutup ini, di sini kita menyimpulkan dulu kegiatan kita pada hari ini. Jadi, dari percobaan tadi, percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, didapatkan bahwa perpindahan kalori itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Untuk percobaan pertama berarti dia masuk kategori perpindahan kalori secara konsumsi. Kalau percobaan 2, konveksi. Kalau yang ketiga, radiasi. Kalau konsumsi itulah perpindahan kalori tanpa disertai dengan perpindahan zat berantaranya. Ya. Kalau konveksi dia perpindahan kalori yang disertai dengan perpindahan zat berantaranya. Terbukti tadi waktu kalian panaskan air ada serbuk dalamnya, maka serbuknya dia berputar. Ya, itu terjadi perpindahan kalori secara konveksi. Kalau radiasi itu perpindahan kalori secara langsung. Ya, terbukti tadi kita sudah dekatkan lilin, ya, lilin, kemudian pada lilin yang menyala, maka lilin yang satunya itu dia akan meleleh atau mencair. Seperti itu ya. Ya. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk lagi di kuis. Ya, kuisnya kita ini sekitaran 2 nomor lagi lah. Ya, 1 nomor lagi. Ya, silakan
Siapkan kertasnya, tulis nama dan kelasnya. Ya, kemudian kuisnya dikerja secara mandiri. Jadi silakan kembali dulu ke tempat duduknya semula. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya semula. Kembali ke tempat duduk. Tiga. Ya, silakan ya, soalnya di depan tidak usah lagi tulis dia punya soal, langsung dijawab. Kasih waktu 5 menit. Oke, cukup. Ya, silakan dikumpul. Oke. Baik. Ya, selanjutnya kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Saya berikan sedikit pertanyaan saya berikan. Pertanyaannya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Praktikum ya? Ya. Terus materi mana yang masih belum Anda kuasai? Tentang masalah apa? Ada? Tidak ada? Sudah dibahas semua ya? Ya. Baik. Ya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya itu kita masuk di bab selanjutnya ya. Jadi tentang masalah suhu dan kalor. Ini pertemuan terakhir adalah perpindahan kalor. Maka selanjutnya itu adalah masalah bab 6 yaitu tentang teori kinetik gas ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang masalah teori kinetik gas. Oke, baik. Ya, sebelum kita akhiri, ya karena tadi kita mulai dengan berdoa, ya selanjutnya kita berdoa untuk penutup. Silakan kita kelasnya. Mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Ya. Ya, demikianlah kegiatan kita untuk hari ini. Yang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya Ri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.